Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-80 ini kita ingin menyampaikan terkait dengan implementasi dari moderasi beragama yang sudah di-launching oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, eh, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, ada tiga alasan kenapa gerakan moderasi beragama itu dilaunching oleh pemerintah. Ada tiga alasan, itu sudah kita sampaikan di edisi sebelumnya. Demikian juga ada 4 indikator kunci, katakanlah begitu, terkait dengan gerakan moderasi beragama. Kita ingin menyampaikan terkait dengan implementasi dari gerakan moderasi beragama ini. Kita ingin menyoroti terkait dengan budaya korupsi, Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin budaya korupsi ini bisa dicegah melalui gerakan moderasi beragama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita ketahui bersama bahwa tradisi atau bukan budaya ya katakanlah, menurut saya itu sebuah kejahatan katakanlah begitu ya. Kejahatan korupsi itu merupakan kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Nah, moderasi beragama di sini itu bermaksud selain ya, selain apa istilahnya, selain menghindari adanya kekerasan, intoleran, eh, itu juga berupaya untuk mencegah apa tradisi atau katakanlah perilaku koruptif ini. Mengapa demikian? Karena ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa eh, karena dia tidak berkomitmen terkait dengan kebangsaan, maka dia memiliki pandangan atau sebagian memiliki pandangan bahwa korupsi itu adalah aturan yang dibuat atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dalam ajaran agamanya dia tidak mengatakan atau tidak mengajarkan tentang korupsi, katakanlah begitu. Karena kalau korupsi itu difahami sebagai mengambil dana dari negara. Sementara dana negara itu oleh pemikiran yang kurang pas tadi, itu dianggap eh, boleh diambil, katakanlah begitu, walaupun melanggar regulasi negara. Nah, terkait dengan implementasi nilai atau indikator utama pertama, indikator utama gerakan moderasi beragama, yaitu berkomitmen atau komitmen berkebangsaan, maka ketaatan kita terhadap regulasi, termasuk terkait dengan undang-undang korupsi, itu adalah perwujudan dari moderasi beragama. Tidak kemudian kita selalu menyampaikan, kita selalu
berkoar-koar bahwa kita moderasi beragama, tetapi masih berperilaku korup. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan kekerasan, kemudian kita juga tidak melakukan intoleran, kemudian kita juga menghormati tradisi lokal, katakanlah begitu. Tetapi kita tidak komitmen terhadap regulasi yang ada, yaitu undang-undang tentang korupsi, anti korupsi, katakanlah begitu. Maka pada dasarnya kita juga mencederai terkait dengan implementasi moderasi beragama ini. Nah, karena di dalam undang-undang anti korupsi, katakanlah begitu, itu memang menganjurkan kita semua, ya, khususnya para penyelenggara negara, katakanlah begitu, baik itu di level VVIP, level VIP, atau level yang lain, itu tetap harus berkomitmen untuk menghindari atau menjauhkan diri dari perilaku korupsi. Ya, kadang-kadang memang kita tidak sadar bahwa kita sudah toleran, kita sudah tidak melakukan kekerasan dengan motif agama. Kita juga sudah menghormati tradisi lokal, tetapi kita masih berperilaku koruptif, maka menurut kita itu belum sepenuhnya melaksanakan gerakan moderasi beragama. Nah, oleh karena itu, mari kita semua, mulai dari yang bergerak di level paling rendah, katakanlah begitu, mulai dari RT, RW, kelurahan, atau perangkat desa, kemudian level kecamatan, KUA, kemudian Kasudin, ya, Kasudin, ya, kepala sub dinas, katakanlah begitu di level kabupaten, ya, atau kepala kantor, bisa Kementerian Agama, bisa kementerian yang lain, katakanlah begitu. Nah, kemudian juga Kapolres, ya, semuanya. Mari kita mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat, katakanlah begitu, kita terus berupaya untuk menghindarkan diri dari sifat-sifat atau perilaku korupsi. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan eh, kiat-kiat untuk kiat-kiat untuk mewujudkan impian kita, yaitu mewujudkan putra-putri kita menjadi waladun solihun yad'ulah. Itu kiat yang keempat adalah kita memberi makanan, minuman dari rizki yang halal. Katakanlah begitu ya. Bukan dari hasil korupsi. Kalau kita memberikan nafkah kepada istri kita, kemudian memberi makan minum pada putra-putri kita dengan cara-cara yang koruptif, maka kita sebenarnya sudah memberikan racun kehidupan kepada keluarga kita, terutama kepada putra-putri kita. Putra-putri kita eh, eh, jangan sampai kemudian tidak mau mendoakan gara-gara putra-putri kita kita berikan nafkah atau kita berikan makan, minum itu dari rizki yang tidak halal, yaitu melalui perilaku korupsi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan regulasi terkait dengan undang-undang korupsi dengan sebaik-baiknya sebagai implementasi salah satu indikator utama gerakan moderasi beragama, yaitu kesadaran berkebangsaan atau komitmen berkebangsaan, katakanlah begitu ya. Karena dengan kita mengikuti regulasi yang ada, terutama adalah undang-undang korupsi,
juga regulasi yang lain, tapi ini kita fokusnya ke korupsi, maka kita secara eh, langsung atau tidak langsung sudah melaksanakan atau mengimplementasikan gerakan moderasi beragama. Apalagi bagi kawan-kawan yang sudah diklat untuk menjadi penggerak, pelopor, atau bahkan menjadi instruktur terkait dengan moderasi beragama. Jangan sampai kita sebagai penggerak, sebagai pelopor, atau sebagai narasumber, atau sebagai instruktur justru malah melaksanakan pelanggaran terhadap undang-undang korupsi, yaitu dengan perilaku korupsi. Barangkali demikian untuk saat ini. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.